Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas (discrete). Definisi probabilitas yaitu sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, yang merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Jadi bentuknya distribusi nanti akan ada beberapa data yang kita gunakan untuk menghitung probabilitas. Ada beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Ini dapat dianalisis dengan beberapa data, misalnya data bulan pertama, kedua, ketiga. Lalu kita analisis beberapa probabilitasnya, apakah menguntungkan atau tidak. Yang kedua yaitu berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Yang ketiga yaitu berapa peluang karyawan bekerja lebih dari esok hari. Ini juga sama berdasarkan data dari hari-hari sebelumnya. Variabel acak merupakan sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel acak discrete merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai hasil tertentu dalam suatu interval. Yang kedua yaitu variabel acak kontinu merupakan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menepati seluruh titik dalam suatu interval. Berikutnya untuk rata-rata hitung, varian, dan standar deviasi. Yang pertama yaitu rata-rata hitung, rumusnya yaitu mu atau rata-rata. Rumusnya adalah jumlah X dikali dengan probabilitas X, di mana X itu berupa angka dari data dan Px itu nilai peluang dari X-nya. Yang kedua yaitu varians. Rumusnya adalah jumlah X min mu, jadi X dikurangi rata-rata dikuadratkan atau dipangkatkan 2 dikali dengan probabilitas X. Yang ketiga yaitu standar deviasi tinggal akar dari varians. Ada contoh soalnya. Ini hanya ada X dan Px, kemudian kita tinggal cari saja sesuai dengan rumus tadi. Misalnya pada rumus rata-rata itu yang dibutuhkan adalah jumlah X dikali Px. Itu kita kalikan semua antara X dengan Px itu, kita kalikan terus kita total semua. Lah itu kita sudah menemukan rata-ratanya. Terus ada rumus untuk varian. Itu ada yang dikuadratkan sehingga kita harus cari dulu baru bisa dikuadratkan. Kita harus cari X min mu, berarti data X ini dikurangi dengan rata-rata. 0 dikurangi 1,5 min 1,5, 1 kurang 1,5 min setengah, 2 kurang 1,5 0,5 atau setengah, 3 dikurangi 1,5 ya 1,5. Kemudian hasil dari di sini dikuadratkan dan hasilnya di sini setelah ketemu langsung dikalikan dengan Px, yaitu 0,125 dikali 2,25 dan ini hasilnya 0,28 dan 0,375 dikali dengan 0,25 dan hasilnya yaitu 0,09. Terus 0,125 dikali dengan 2,25, ini hasilnya adalah 0,28 dan hingga di total rumusnya adalah jumlah X min mu kuadrat dikali Px. Ini kan sudah ada tabelnya, ini tinggal dijumlah aja 0,75. Jadi standar deviasinya tinggal diakarkan saja. Akar dari 0,75 adalah 0,87. Selanjutnya kita masuk ke dalam distribusi probabilitas binomial. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri percobaan Bernoulli. Jadi Bernoulli ini adalah nama yang menemukan distribusi probabilitas binomial. Untuk ciri-ciri yang pertama, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian, seperti contohnya kelahiran anak laki-laki dan perempuan, transaksi saham jual beli, perkembangan suku bunga yang naik turun, dan lain-lain. Untuk ciri-ciri selanjutnya, probabilitas suatu kejadian untuk sukses gagal adalah tetap.
untuk setiap kejadian. Jadi peluang P untuk peluang sukses dan peluang Q untuk peluang gagal, dan peluang P plus peluang Q sama dengan 1. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika yang muncul gambar atau nominal ketika dijumlahkan sama dengan 1, karena itu adalah suatu konsep probabilitas. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah suatu percobaan bersifat bebas. Dan yang terakhir adalah data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Jadi benar-benar proses dari suatu hasil perhitungan. Selanjutnya adalah rumus distribusi probabilitas binomial. Peluang R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial, yaitu di mana R adalah banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan, dikali N min R faktorial dikali P pangkat R, di mana P adalah probabilitas sukses suatu kejadian, dikali Q pangkat N min R, di mana Q adalah probabilitas gagal suatu kejadian. Next, kita masuk ke contoh distribusi binomial. PT ABC mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Berarti probabilitas suksesnya adalah 90% atau 0,9 dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah diterima ke Hero. Berapa peluang 15 dan 13 buah yang diterima? Jadi yang pertama kita menentukan untuk peluang P atau peluang sukses, yaitu 90% atau 0,9. Selanjutnya untuk mencari peluang Q atau peluang gagal dengan cara 1 dikurangi P, yaitu 1 dikurangi 0,9 adalah 0,1. Untuk mencari peluang 15 buah yang diterima dengan cara rumus yang dijelaskan sebelumnya, dengan perhitungan seperti yang dijelaskan di PPT ini, dengan hasil 0,206. Selanjutnya untuk peluang 13 buah yang diterima dengan perhitungan yang sama dengan rumus yang dijelaskan sebelumnya, maka hasilnya adalah 0,267. Jadi untuk nilai distribusi binomial dengan N sama dengan 15 dan R-nya 15 dan 13 dengan menggunakan peluang sukses atau peluang P sama dengan 0,9 dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Baik, selanjutnya saya akan membahas distribusi hipergeometrik. Di dalam distribusi binomial, diasumsikan bahwasanya peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Di dalam dunia nyata, jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Jadi, distribusi hipergeometrik adalah distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda. Distribusi hipergeometrik berbeda dengan distribusi binomial. Karena apa? Di dalam distribusi binomial itu, peluang kejadiannya itu sama. Semisal laki-laki dan perempuan, berarti kan probabilitasnya 50-50. Di dalam hipergeometrik itu berbeda. Setelah mengetahui apa itu distribusi hipergeometrik, maka selanjutnya akan kita bahas mengenai rumus. Rumus sudah tertera, yang sudah kita warna kuning. Nah, kemudian untuk penjelasannya, PR itu adalah probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R yang sukses. Kemudian N itu adalah jumlah populasi keseluruhan. S besar adalah jumlah sukses di dalam populasi. Untuk R adalah jumlah sukses yang menjadi perhatian. Dan N adalah jumlah sampel dari populasi, dan C adalah simbol kombinasi. Biasanya untuk R dan N itu biasanya dibuat pertanyaan. Setelah mengetahui rumus, kita akan membahas salah satu contoh distribusi hipergeometrik. Ada 33 perusahaan di BEJ akan memberikan dividen, dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Bapepam sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Maka kita harus mencari satu-satu dulu. N itu adalah berapa? Jumlah populasi. Jumlah populasi kan berarti jumlah keseluruhan. Di situ
populasi keseluruhannya itu ada 33. Kemudian untuk S adalah jumlah sukses dalam populasi. Berapa? Di situ yang akan membagikan dividen. Dari 33 itu kan ada 20 perusahaan. Berarti S-nya adalah 20 perusahaan. Kemudian untuk N kecil itu adalah jumlah sampel dari populasi. Jadi populasinya kan tadi keseluruhannya 33, kemudian yang sukses yang membagikan dividennya itu ada 20 perusahaan. Nah, di sini adalah N-nya itu adalah 10 perusahaan. Gitu ya. 10 perusahaan di dalam 20 tadi gitu. Kemudian untuk R kecil itu adalah jumlah sukses yang menjadi perhatian. Berapa sih gitu? Berarti ada 5 perusahaan akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya gitu ya. Jadi untuk N dan R ini biasanya dijadikan untuk pertanyaan. Dari situ kita bisa mengerjakan soal PR sama dengan 20 kombinasi 5 kali 33 min 20 kombinasi 10 min 5, kemudian hasilnya dibagi dengan 33 kombinasi 10. Bisa didapat hasil 0,216. Oke, selanjutnya kita akan membahas distribusi Poisson yang dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwasanya distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai probabilitas yang sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya ya. Eksperimen probabilitas Poisson itu adalah variabel acak. Berapa kali suatu kejadian terjadi selama rentang yang ditentukan, kemudian probabilitasnya sebanding dengan ukuran rentang, dan juga tidak ada pengulangan rentang dan rentangnya saling bebas. Selanjutnya kita akan membahas rumus dari distribusi Poisson. Px sama dengan mu pangkat x kali Euler pangkat negatif mu dibagi x faktorial. Untuk mencari mu, maka N dikali dengan P. Di dalam contoh distribusi Poisson, jumlah emiten di BEJ ada 120 perusahaan. Akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila BEJ meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Untuk jawabannya, maka kita akan mencari satu-satu dulu. Untuk N-nya, jumlah keseluruhannya itu ada 120 perusahaan. Kemudian X atau peluangnya berapa? Secara acak 5 perusahaan peluang akan membagikan dividen, berarti ada 5 ya. Kemudian P-nya ada berapa? Peluang perusahaan memberikan dividen. Peluangnya 0,1 gitu. Untuk mencari mu tadi, N kali dengan P sama dengan N-nya berapa? 120 kali dengan P. P-nya 0,1, berarti 120 kali 0,1, hasilnya sama dengan 12. Kemudian, untuk mencari berapa distribusi Poisson-nya, maka Px sama dengan mu-nya berapa? 12. Pangkat X, X-nya 5, itu 12 pangkat 5 gitu ya. Dikali dengan Euler pangkat min 12. Kemudian hasilnya dibagi dengan 5 faktorial. Maka bisa didapat atau diperoleh hasil 0,0127. Untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Berarti kita harus mencari mu-nya dulu, kemudian X, maka akan didapat nilai 0,0127. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.